Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kebetulan sekali hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama kali. Jadi izinkan kakak untuk memperkenalkan diri ya. Nama kakak adalah Fathiatus Syifa. Kakak adalah mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Al-Quran Hadis. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai proses penciptaan manusia akan mengantarkan kita kepada satu kesadaran, yaitu manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna khalaqnakum fi ahsani taqwim." Sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dari bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud bisa dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensi manusia itu sendiri. Memang pada kenyataannya manusialah yang paling unggul dan tidak ada yang menandingi daripada potensi manusia itu sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia yang mulia ini sebagai khalifah di muka bumi. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat menandingi hasil ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kejadian manusia sebagaimana di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 tersebut menerangkan tentang proses kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses kejadian manusia diterangkan sejak awal, mulai dari bahan dasarnya, bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir ke dunia sebagai manusia. Pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, pada ayat ke-13, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh.
yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya, pada ayat ke-14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu atau 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Sebagai kelanjutan dari proses penciptaan dan kejadian manusia yang dimana telah diterangkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, maka dilanjutkan dengan Quran Surah An-Nahl ayat 78 di mana diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Guna untuk kehidupan dan penghidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan beberapa potensi biologis, seperti potensi bergerak, mendengar, melihat, dan perasaan hati. Atas segala nikmat karunia Allah itu, sepantasnya lah manusia harus bersyukur kepadanya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam penghujung ayat tersebut. Cara mensyukurinya bagaimana? Yaitu dengan cara mempergunakan apa yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Adik-adikku sekalian, setelah kita memahami isi kandungan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 dan Quran Surah An-Nahl ayat 78, maka ada beberapa bentuk sikap perilaku yang harus kita amalkan dan hayati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menyadarkan diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina sehingga tidak membuat kita menjadi sombong. Yang kedua, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah yang telah menjadikan kita dari sesuatu yang hina menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Kemudian, senantiasa mengakui kebesaran Allah yang telah menganugerahi kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Serta selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.